Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas lagi tentang finance wise. Oke, jadi ini gue ketemu nih di TikTok ya guys. Jadi memang di TikTok ini sangat amat rame finance wise ini. Baik dari akun dia sendiri nih, ya kan? Nanti kalau aplikasinya udah kabur gitu ya, udah penarikannya susah, nanti ganti nama ya kan, ganti logo, dah selesai gitu ya kan. Nah ini gue ketemu potongan video kayak gini guys. Nah seringkali menggunakan nama-nama artis besar gitu ya untuk ataupun influencer besar untuk mempromosikan aplikasi-aplikasi Ponzi seperti ini. Ini yang lagi nanti gue tampilin adalah video potongan dari Timothy Ronald. Kalau kalian pastinya tahu ya, kalau kalian gemar investasi, suka nontonin podcast dia, terus juga statement-statement dia yang kadang bisa bikin orang mulai pro kontra juga, statement yang keras dan segala macemnya gitu ya. Kalau gue sih lebih seneng dengerin aja dan kembali lagi disesuaikan dengan diri gue gitu ya, nggak yang benar-benar gue telan mentah-mentah gitu ya, kayak dia nyaranin apa-apa, tapi kayak lebih mendengarkan oke, saran dia seperti ini, oke, sesuai gak sama gue gitu ya, dikembalikan lagi ya. Dan tentunya kontroversi dari Timothy Ronald ini banyak banget ya, dari mulai perkataannya dia yang kasar dan segala macamnya, tapi juga ya dia termasuk menurut gue orang yang bisa menginfluence orang lain. Nah ini bahayanya nih ya, orang-orang yang suka ngambil potongan video terus dicomot gitu ya di aplikasi model seperti ini. Kita dengerin aja nih ya guys. Jadi orang kebanyakan gaya. Kunci ketiga adalah lu bikin uang lu kerja untuk lu. Simple. 1, 2, 3 cari uang sebanyak-banyaknya, kerja keras sebanyak-banyaknya. 2 tabung sebanyak-banyaknya. 3 bikin uang lu kerja. Kerjanya di mana uangnya? Gue bilang di sini, di muka bumi ini. 2025. Ya, nunjukin potongan ataupun gambar screenshotan untuk produk yang ada di aplikasi Finance Wise itu sendiri guys ya. Oke. Dan memang pentingnya buat kalian sebagai pengguna ataupun orang yang bersosial media tentunya lebih bijak lagi ya guys, kalau ngeliat potongan-potongan video kayak gini ditelusurin terlebih dahulu, karena menurut gue ini ya setiap kata-kata dari Timothy ini udah mulai banyak juga yang ngeclipper gitu juga dan mulai menyebarluaskan. Nah ya seringnya terjadi salah gunakan seperti ini, seolah-olah Timothy kayak nyuruh kita untuk investasi ke finance wise, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Dan mungkin itu videonya dipotong, ada lanjutannya gitu ya. Dan nggak mungkin banget seorang Timothy Ronald gitu ya ngepromosiin finance wise yang notabene Ponzi banget dan kagak banget ya. Oke, ini kalau kita lihat nih, gua nggak tahu ya komentar beneran atau tidak gitu ya, atau cuma bayaran juga. Karena kalau kita lihat gitu ya guys, di TikTok nih banyak banget videonya nih, kalau kalian lihat nih tuh ya, entah ada foto siapa lagi atau video siapa lagi. Ini ada lagi dari Felicia kan ya, kalau nggak salah ya guys, gua gagal lupa. Nah ini juga tuh pakai Timothy Ronald terus guys ya, flexing gini ya. Kemarin udah flexingnya logo OJK sekarang logonya Timothy Ronald. Iya, logonya lagi orangnya Timothy Ronald. Tapi sekali lagi kalian wajib hati-hati ya guys dalam berinvestasi di aplikasi Finance Wise ini yang notabene ya udah aplikasi Ponzi guys. Oke, dan sekarang kita pindah dulu ya ke YouTube gua. Jadi gua kemarin udah bikin video ini ya guys tentang aplikasi Finance Wise ini, dan beragam komentar juga. Tapi beberapa orang nih kayak gini ya komentarnya, asli aplikasi Ponzi, tobat gue ikut skema Ponzi, bagus dah ya, berhenti guys, stop guys, nggak ada gunanya, nggak ada bagusnya. Masih kamu udah ngajarin dan ngingetin kita untuk hati-hati. Iya gasken ya, dia minta review MDAW, udah gue bikin videonya, mungkin tayang bakal di hari Senin gitu ya guys. Oke, terus kalau kita lihat ini ya,
Solusinya memanfaatkan sebelum scam, yaitu ya komentar-komentar pemain Ponzi. Ya terserah sih ya kalau gua ya, terserah sih mau memanfaatkan. Tapi kalau menurut gua kalau ketika dikasih tahu kayak gini ya, kalau dia bukan pemain Ponzi dan orang awam gitu ya guys, dia bakal cepet-cepet cabut ya, lakukan penarikan sebisa mungkin, habis itu stop untuk deposit lagi ataupun mengundang lagi orang, selesai gitu ya guys. Tapi kalau di sini kan memanfaatkan berarti kan dia ikut mempromosikan, memanfaatkan, ikut nyebar link ya, memanfaatkan ya, konotasinya udah arahnya pasti dia nggak mau rugi karena memanfaatkan ini ya. Oke. Aman di NITG, gue modal 1,6 dan segala macam. Ini NITG juga Ponzi juga guys. Ya udah lama juga nih ya gue nggak bahas juga. Udah lama gue nggak bahas maksudnya. Tapi ya dia bisa bertahan lama nih aplikasi NITG ini karena memang penggunanya banyak ya guys. Masih trauma sama OMC ini ya. Ini ya pemain Ponzi ini minta kode Indonesia. Satu server kayaknya ibarat mati, satu tunggu 1000. Betul sekali. Rekomendasi dong kakak aplikasi yang benar-benar buat invest terdaftar OJK. Hehehe. Ya cek di Google banyak kakak. Nah ini ya guys, sering kali gue dapat komentar kayak gini juga gitu ya dari kalian. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya guys, komentar kayak gini. Tapi gue pasti bakal balasnya kayak gini ya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Bukan karena gue nggak investasi di aplikasi, tidak, gue investasi juga gitu ya. Tapi gitu ya, ini karena pengalaman gue bikin kontennya lebih banyak ke yang ke arah penipuan ya, investasi bodong, Ponzi. Ketika gue mempromosikan ya mungkin bahasanya mempromosikan gitu ya. Ketika gue bikin video aplikasi, contoh aplikasi CABD gitu misalkan ya, di kait-kaitan gue ketika gue mempromosikan aplikasi Ponzi dan yang lainnya, gue dibayar gitu ya, seolah-olah kayak aplikasi yang gue promosin ini pesaing bisnisnya dia ya, karena gue dibayar sama CABD ini untuk ngejelek-jelekin aplikasi Ponzi ini gitu seringnya. Dan yang kedua gitu ya, kenapa gue nggak bikin konten kayak lebih banyak aplikasi-aplikasi yang benar ataupun berizin. Dia yang pertama ini ya guys, pada saat gue bikin video itu aplikasinya baik-baik saja, mungkin juga sudah punya izin, legalitas lengkap, semuanya baik gitu ya. Tiba-tiba terjadi masalah lah. Nah yang tersangkut juga yang ikut mempromosikan siapa? Gua gitu ya. Jadi gua nggak mau yang namanya mempromosikan sekalipun yang sudah ada izinnya. Dan makanya sering kali gue bilang, kalian cek aja di Google banyak, tinggal kalian sesuaikan mau kalian investasi di mana. Mau investasi kripto ada, mau investasi emas secara digital aplikasi ada, reksadana ada, saham dan yang seterusnya ada gitu ya. Tinggal kalian sesuaikan saja gitu ya guys. Jadi makanya memang di channel YouTube gue memang lebih banyak ngebahas aplikasi-aplikasi itu, kecuali ada lagi kadang gue ngebahas aplikasi yang gratisan. Ya, kalau gratisan gue nggak akan masalah gitu karena ya gratisan. Kecuali ya memang kalian deposit gitu ya, tapi memang lebih menekankan kepada gratisannya. Dan kalaupun rugi, ya rugi waktu dan rugi kuota. Gue nggak mau ikut bersumbang sih gitu ya diri gue untuk hal-hal yang mungkin ya kurang baik ya guys. Sekalipun itu ada izinnya, kita nggak pernah tahu ya one day kenapa-napa. Ya nama gue dan kepercayaan, trust gitu ya, itu yang paling penting, itu yang bakal disangkut pautin terus. Semoga kalian bisa ngerti ya guys. Oke. Penipuan sudah 4 hari ini belum masuk tuh profitnya. Oke. Ya kakak, saya baru masukin deposit, waduh gimana ya, nggak bisa balik dong uang saya. Ini karena kamu yang stabil bukan harian. Emang mainnya berapa hari dan berapa uang? Ya itulah kata-kata pemain Ponzi guys. Oke, kita pindah ke Facebook. Info masih? Info finance wise dong. Kita lihat ya. Gue masih aman, sorry. Mending ini profit nggak di lock. RAPP ya aplikasi-aplikasi Ponzi lainnya dipromosikan guys. Oke. Ya biasanya gini ya, nggak menemukan jawabannya gitu ya, dikasih info yang lain gitu ya. Nih ya, update bulan Juli 20 jam yang lalu nih ya, scam. Robotaxi, Litecoin, Luminarix.
warning bintang chip, Finance Wise, Ryzen AI dan seterusnya. Ini robot taksi gue belum pernah bahas juga guys ya. Oke, kita lihat coba orang-orang. Bintang chip akun sudah diblokir sama manajer. Lala. Bintang chip masuk warning. Oke, mungkin habis ini gue bahas bintang chip kali ya guys. Oke, ya itulah Ponzi ya guys, kagak jelas, suka-suka sama mafianya, mau kapan cabut, mau kapan lanjut, mau apa juga hidup kalian tuh digantungin sama mereka. Jadi alangkah lebih baiknya buat kalian yang nggak paham kayak gitu-gitu, mending gak usah dilanjutin guys, dan udahlah stop gitu ya, karena ujungnya apa, kalian jadi korban melaporkan ke pihak berwenang, ngeluarin duit lagi dan seterusnya, belum tentu balik modal gitu ya, panjang urusan perkaranya ya guys. Oke, so mungkin itu aja untuk video kali ini dan tetap hati-hati dalam berinvestasi. Bye bye.